Sebelum Quran diturunkan, orang-orang sudah poligami belum? Sudah. Sudah. Limited nggak? Tidak. Unlimited malah. Unlimited. 100 boleh, 300 boleh, bahkan ada yang 1000. Islam datang untuk apa? Kasih limitnya. Membatasi. Membatasi yang tadinya unlimited jadi limited, jadi 4 maksimal. Gitu. Nah, sekarang berarti Islam datang kan bukan mengajarkan poligami, tapi untuk mengatur poligami. Dan syaratnya juga nggak enteng kan, poligami di Islam. Iya. Ayatnya gimana? Nikahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 loh ya. Iya. Maksimal 4. Tetapi kalau kamu nggak bisa adil, nikahilah 1 saja. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat bilang nikahilah 1 saja, cuman Quran. Tapi kalau orang Kristiani dia bilang cuma 1, dia nggak boleh poligami. Apa benar itu ada di Bible seperti yang melarang Bible atau pimpinan agamanya? Kalau yang saya pelajari pimpinan agamanya. Siapa tuh? Church Fathers. Ya, siapa? Belum lama. Bahkan pada waktu ada Protestan berdiri, pimpinan agamanya siapa? Martin Luther kan? Ya. Martin Luther aja tidak menentang poligami. Karena menurut Martin Luther, larangan poligami itu tidak alkitabiah. Karena haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Yesus, baru saja kita menyaksikan sebuah video masalah diskusi masalah poligami. Saudara yang terkasih, dalam diskusi tadi kekristenan juga dibawa-bawa, seolah-olah bahwa Kristen itu mendukung poligami. Sobat-sobat yang terkasih, poligami itu bukan perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah perintahkan poligami. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak perintahkan poligami, tapi Tuhan perintahkan mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan perintahkan beranak cuculah. Namun saudara yang terkasih di dalam Yesus, poligami itu adalah keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Contoh dalam Kejadian 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi perhatikan sekali lagi, poligami itu bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan manusia. Contoh tadi, Sarai khawatir akan kehidupannya karena tidak bisa melahirkan seorang anak. Maka dia punya hamba namanya Hagar.
Dia perintahkan suaminya kalau bisa ambil dia menjadi istri, siapa tahu dia bisa memberikan seorang anak bagi kita. Dan akhirnya Abraham mendengarkan istrinya ini, dia bersetubuh dengan Hagar dan lahirlah Ismail. Jadi Ismail ini adalah anak dari seorang pembantu, ya, anak dari seorang hamba. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi, poligami itu bukan keinginan Tuhan, tapi itu adalah keinginan manusia. Makanya dalam Alkitab itu ada Daud punya istri lebih dari satu, Salomo punya istri mencapai sampai 1000 orang. Namun ajaran Kristus tidak mendukung poligami. Ajaran Kristus tidak memerintahkan poligami. Ajaran Kristus itu ajaran yang tegas, tidak kompromi dengan dosa. Contoh dalam Matius 19 bicara tentang perceraian. Orang-orang Farisi datang mencoba Yesus dalam ayat ketiga dalam Matius 19. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Mereka mencoba Yesus, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apapun? Jawab Yesus di ayat 4, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tuhan menjelaskan kepada orang-orang Farisi ini kembali kepada penciptaan awal. Tuhan menjadikan perempuan dan laki-laki itu menjadi satu. Ya, makanya ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ajaran Yesus, ajaran yang tegas dan tidak kompromi. Ya, tadi disebut-sebut Martin Luther. Kami ini tidak mengikuti Martin Luther. Kami pengikut Yesus. Kami percaya apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai firman Allah. Nah, saudara yang terkasih, jadi poligami itu bukan kehendak Tuhan, tapi itu keinginan manusia. Ya, tadi mereka sebut bahwa agama mereka itu mengatur supaya jangan lebih dari 4. Berarti mendukung poligami. Ajaran Yesus tidak mendukung poligami. Saudara menyebutkan Martin Luther. Martin Luther itu bukan Kristus. Dia sebagai pendiri gereja Protestan. Tapi yang orang-orang Kristen ikut ini bukan perintah Martin Luther, perintah Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Pimpinan orang Kristen itu bernama Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Nah, saudara yang terkasih, maka di ayat 7 dalam Matius 19, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu,
tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Tuhan tegaskan kembali, sejak awal itu Tuhan tidak menghendaki poligami. Jadi ajaran yang mengikuti firman Allah adalah ajaran Kristus. Kalau tadi mereka menyebut agama mereka itu mengatur, berarti sama saja dengan mendukung poligami. Ajaran Yesus tidak mendukung sama sekali. Bahkan dia tegaskan di sini, siapa yang menceraikan istrinya dan menikah dengan orang lain, tetap dia berzina. Karena istrinya belum mati, saudara. Sebaliknya juga, istrinya menikah dengan laki-laki lain tetap berzina karena suaminya belum meninggal. Jadi sungguh sangat tegas ajaran Yesus. Namun kita tidak bisa pungkiri, pemerintah harus izinkan surat cerai, harus bisa kasih keluar surat cerai. Karena itu semua karena ketegaran hati tadi, karena keinginannya sendiri, bukan keinginan Tuhan. Sebab kalau sudah ada keinginannya sendiri, biar masalah sepele pasti dia minta cerai, saudara. Dia minta cerai. Jadi sekali lagi, ajaran Kristus, ajaran yang tegas. Mereka mengatakan agama mereka mengatur, tidak boleh lebih dari 4. Itu sama dengan mendukung juga poligami. Tapi ajaran Yesus sama sekali tidak mendukung poligami. Kembali ke penciptaan, Tuhan tidak menghendaki poligami. Jadi saudara jangan salahkan Kristen, jangan menganggap Kristen salah. Kristen memiliki ajaran Kristus, ajaran yang tegas, tidak kompromi dengan dosa, dan itu hanya ada di dalam Yesus. Haleluya, salam kemenangan iman.